teman-teman, selamat datang di podcast kali ini, Jejak Pendidikan Islam. Pernah nggak sih kalian kepikiran sebelum ada sekolah atau madrasah? Seperti sekarang ini, orang-orang belajar agama Islam itu gimana caranya? Kalau kita lihat sekarang, sistem pendidikan sudah rapi, ada kelas, kurikulum, dan jenjang. Tapi sebenarnya pendidikan Islam itu nggak langsung muncul dalam bentuk seperti ini. Ada proses yang panjang dan bertahap yang menarik banget buat dibahas. Kalau kita mundur ke masa awal Islam sekitar abad 7 Masehi, pendidikan Islam itu masih sangat sederhana. Salah satu bentuk pendidikannya dikenal dengan kutab. Nah, di kutab ini anak-anak itu belajar membaca, menulis, dan menghafalkan Al-Quran. Walaupun kelihatannya sederhana, kutab ini penting banget karena jadi fondasi awal literasi dalam Islam. Nah, dari sini kita bisa lihat sejak awal pendidikan Islam itu fokus pada kebutuhan dasar masyarakat. Ilmu yang diajarkan bukan cuma soal agama, tapi juga kemampuan dasar yang bikin umat Islam bisa berkembang. Nah, seiring berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat juga ikut berubah. Masuk ke abad 8 dan ke-9, pendidikan Islam mulai berkembang lewat sistem halaqah. Nah, biasanya sistem halaqah ini dilakukan di masjid-masjid dengan guru dan murid yang duduk melingkar. Suasananya sepi, lebih dialogis, jadi murid bisa bertanya dan berdiskusi langsung. Nah, di dalam fase ini ilmu yang dipelajari juga makin luas, nggak cuma Al-Quran dan hadis, tapi juga mulai berkembang kajian ilmu lainnya. Ini menunjukkan kalau pendidikan Islam mulai masuk ke tahap pendalaman ilmu. Lalu pada masa berikutnya pendidikan Islam berkembang dalam bentuk pesantren. Nah, di pesantren ini prosesnya nggak belajar lagi, tapi santri tinggal bersama, belajar dalam waktu yang lama dan dibimbing langsung oleh kiai. Nah, yang menarik, pesantren ini nggak cuma ngajarin ilmu, tapi juga membentuk akhlak, kedisiplinan, dan cara hidup. Jadi pendidikan itu benar-benar jadi bagian kehidupan sehari-hari. Di sini kita bisa lihat kalau pendidikan Islam bukan cuma soal pintar, tapi juga soal karakter. Nah, sekitar abad ke-10 dan seterusnya pendidikan Islam mulai berkembang dalam bentuk madrasah. Di madrasah ini sistem pendidikan sudah lebih terstruktur. Ada kurikulum, jenjang pendidikan, dan pembagian mata pelajaran yang jelas. Nah, menariknya, sejak dulu madrasah nggak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga ilmu umum. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, madrasah seperti MI, MTS, dan MA masih membawa semangat yang sama. Pelajarannya menyesuaikan zaman, teknologinya mulai masuk, tapi nilai keislaman dan akhlak tetap dijaga. Kalau kita lihat secara keseluruhan, pendidikan Islam itu berkembang secara bertahap, mulai dari sistem yang sederhana, lalu makin luas, makin kuat, dan akhirnya makin terstruktur. Ini menunjukkan kalau pendidikan Islam itu selalu bergerak mengikuti kebutuhan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Dari perjalanan sejarah ini kita bisa belajar kalau perubahan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru dari perubahan itulah pendidikan Islam terus hidup dan relevan sampai sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga obrolan singkat ini bisa nambah wawasan dan bikin kita lebih menghargai perjalanan pendidikan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.